semua, kembali lagi di channelku. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Dari Jogja, aku naik pesawat menuju ke Palembang. Nyampe di sini masih sore hari, menikmati keindahan ikonnya kota Palembang, yaitu Jembatan Ampera. Dan keesokan harinya, pagi hari, aku menuju ke pool salah satu bus asal Palembang yang pada hari ini mengadakan road test serta handover unit terbarunya. Halo teman-teman, selamat pagi. Pada pagi hari ini aku berada di kota Palembang. Tepatnya berada di kantornya Bus Yuanda Prima. Aku menghadiri acara launching dan handover bus Yuanda Prima. Ada 2 unit di belakangku ini, bus terbaru mereka. Yang kalau aku lihat di stikernya tuh dia bukan jalan akap ya. Karena seperti yang kita tahu, bus Yuanda Prima ini juga memiliki bus akap. Dari sini menuju ke Sumatera Barat seperti Padang ke Bukit Tinggi. Terus aku lihat ini kok bukan akap tapi bus pariwisata. Ini acara mulai sekitar jam 10, aku jam setengah 10 udah sampai sini. Mumpung acaranya belum mulai, kita lihat lebih dekat bus terbaru dari PO Yuanda Prima yang menggunakan bodi dari Skylander R22 garapan dari karoseri New Armada. Yuk. Oke, sekarang kita lihat lebih dekat bus Yuanda Prima yang akan di handover pada pagi hari ini. Ini kayaknya udah rilis duluan deh, tapi ini yang terbaru, yang baru saja keluar menetas dari karoseri New Armada Magelang. Yuanda Prima, seperti yang teman-teman tahu mungkin di YouTube atau di mana gitu, teman-teman yang luar Pulau Jawa, Yuanda Prima ini memiliki rute ke Padang, Bukit Tinggi, menuju ke Palembang. Ternyata Yuanda Prima juga memiliki divisi pariwisata, teman-teman. Dan di tahun 2024, di divisi pariwisata mengadakan peremajaan armada. Dan Yuanda Prima mempercayakan Hino untuk bus pariwisatanya ini. Hino terbaru yang udah standar Euro 4. Kita akan bahas sedikit sebagian dari eksterior dari bus ini ya. Bus ini kalau aku lihat, biasanya kalau ini akap, itu di situ ada tulisannya antar kota antar provinsi, tapi ini nggak ada, teman-teman. Terus aku tadi sempat ke belakang lihat di sini sebentar. Nah, di sini ada tulisan pariwisata. Oke, sekarang kita kembali lagi ke depan. Kita review mulai dari depan, teman-teman ya. Oke, kita bahas bus ini dari mulai bagian depan ya. Kiri dan yang kanan tampak beda mulai dari variasinya. Karena ini memang rilisnya lebih dulu, teman-teman. Untuk corak sama, ini warnanya putih dengan ada strip warna hijau. Nah, yang sebelah sini udah ada variasinya. Udah ada strobonya berapa nih? Lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ini kalau malam meriah banget, teman-teman. Kita sekarang cari yang polosan dulu ya. Nah, di sini yang polosan itu stiker I Love Muslimnya aja belum dilepas tuh, teman-teman, dari karoseri. Jadi masih benar-benar ini fresh from the oven. Untuk bagian luar ini New Armada emang memiliki desain yang beda dibandingkan dengan karoseri-karoseri lainnya, dan bisa dibilang ini anti mainstream. Jadi kalau kelihatan dari jauh ini udah kelihatan, oh ini busnya New Armada. Yang pertama yaitu bagian headlampnya ini yang menurutku desainnya ini cukup beda dibandingkan dengan beberapa karoseri besar di Indonesia lainnya. Kalau biasanya kan lampunya tunggal, set gitu doang. Ini ada tambahan lampu di sini, teman-teman. Kayak kalau dilihat sekelilingnya kayak orang nangis gak sih? Ini matanya, ini air matanya gitu. Terus ini yang depan ini emang bus ini dasarnya warnanya putih, lalu dikasih blok warna hitam gini di bagian bumper bawah. Jadi kalau dilihat dari jauh, bus ini kalau misalkan di blok warna putih semua, ini kayaknya kayak kurang garang gitu. Jadi dikasih sentuhan warna hitam doff, sehingga bus ini tuh kelihatan makin garang, makin gagah gitu, teman-teman. Dan ada ini kayak siripnya di sini. Bus ini tuh semakin kekar gitu lihatnya kalau kita melihat dari sisi depan gitu, teman. Dia menggunakan
bando yang nggak terlalu tebel ya teman-teman ya. Jadi pandangan ke depan insya Allah nanti akan lebih leluasa lagi bagi penumpang bus ini, terutama yang baris depan. Dan nanti kita akan cek. Terus dia menggunakan spion, tapi ini spionnya bukan spion yang retract ya, spion yang biasa. Trennya tuh spionnya lebar-lebar, nggak tipis lagi. Emang nggak salah sih Yuanda Prima memilih Skylander R22 ini teman-teman sebagai body dari busnya, karena emang busnya ini desainnya anti mainstream, dan orang kalau lihat yang sesuatu yang beda dan anti mainstream tuh rasanya wah langsung keinget gitu. Nah, Yuanda Prima langsung menggunakan Skylander R22 ini. Mungkin yang di Palembang cuman ini deh, atau ada yang lain aku kurang paham sih karena aku jarang main ke Palembang. Body ini kalau nggak salah diperkenalkan dari karoseri New Armada sekitar tahun 2022, yaitu pertama yang menggunakan adalah busnya yang sekarang dibeli sama Persija. Ketika pas awal muncul kemarin tuh wah emang menarik perhatian banget lah, karena di belakang tuh ada Videotronnya. Ada yang beli lagi yaitu PO Wisata juga namanya Pandawa 87 menggunakan sasis Hino RM 280 sama juga. Belakang juga ada Videotronnya teman-teman. Selendang yang menurutku anti mainstream sih. Dia lengkungnya malah ke belakang. Penumpang yang pertama ini aman, nggak ketutup sama selendang. Cuman penumpang yang kedua, baris kedua mungkin yang akan kena selendang. Ini dikasih aksen aluminium gini, jadi semakin manis aja gitu. Bus ini memiliki panjang dari depan sampai ke belakang itu 12 meter sesuai dengan regulasi big bus yang ada di Indonesia. Hanya 12 meter aja teman. Terus tingginya bus ini 3,8. Kalau bahasa enaknya itu setara dengan MHD, medium lah di tengah-tengah. Bukan yang bodi tinggi-tinggi banget, karena bus ini menggunakan sasis dari Hino RK280 ABS. Kenapa nggak bisa dibuat tinggi? Karena dia memiliki struktur suspensi yang masih per daun atau less spring teman-teman. Jadi kurang direkomendasikan untuk bodi tinggi, dan GVW-nya itu sekitar 15 ton. Nggak lebih dari 16 ton. Soalnya kan yang bisa dibuat bodi tinggi kan yang GVW-nya sasis itu 16 ton ke atas teman-teman. Untuk desain dari bodinya kayaknya ini hampir nyaris nggak ada custom deh ya. Bukan New Armadanya, template lah. Kita lihat bagian belakang. Nggak tahu ya kenapa kalau aku lihat Skylander itu yang di bagian belakang itu unik aja. Soalnya dulu ketika pas dikenalin di publik ini tuh ada TV-nya, ada Videotronnya. Cuman ada dua deh di Indonesia yang Skylander yang ada TV-nya. Yang pertama bus punyanya Persija yang dulu buat prototipenya New Armada, dan yang kedua yaitu PO Pandawa 87 yang menggunakan sasis Hino RM 280. Spoilernya di atas tuh nggak lurus gitu, tapi dipotong di ujung sama ujung sini, jadi tambah unik gitu. Di belakang sini ada kamera mundur untuk menambah safety, karena di bagian belakang sini merupakan blind spotnya para driver. Di sini ada logo New Armada, di sini mesinnya, mesin dari Hino RK. Sebetulnya RK dan RM itu mesinnya sama pada dasarnya, membedakan ada salah satu yang membedakan adalah di GVW dan suspensinya yang mudah menggunakan tipe wide di air suspension, sedangkan ini masih menggunakan live spring. Nanti kita akan tanya-tanya juga kenapa kok Yuanda Prima memilih Hino RK 280 sebagai andalan di divisi pariwisatanya teman-teman ya. Oke, setelah kita muter-muter di bagian eksterior, sekarang saatnya kita masuk ke dalam interior dari bus Yuanda Prima ini. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Wah, ini udah banyak yang keluar masuk ya, jadi karpetnya agak sedikit kotor, tapi nggak masalah lah. Di sini ada tulisannya New Armada Auto Body Manufacturer, yang mana ini adalah bodybuildernya teman-teman. Desain dari dashboard New Armada Skylander khas banget. Ini ada tulisan Skylander di sini, dan dia menggunakan sasis dari Hino RK280. Dia ini transmisinya manual, 6 percepatan maju, 1 mundur, speedometer, lalu ada tekanan angin, lalu RPM, dan ada MID di sini.
yang memberikan informasi tentang temperatur mesin, bahan bakar, serta odometernya teman-teman. Sekarang kita langsung aja masuk ke sini. Nah, dia menggunakan kursi. Ini kalau aku lihat kursi buatannya New Armada sendiri deh. Dia kursinya dua-dua kayak gini. Isinya berapa masih belum tak hitung. Kita hitung bareng-bareng ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 38 tambah 3 di belakang, total berarti 41 teman-teman, kayak gini. Ini warnanya hitam sama merah gini, dan kalau kita duduk di sini jarak antar seatnya masih longgar. Untuk pandangan ke depan ini luas banget. Wah. Oke, sekarang kita menuju ke bagian belakang. Ini adalah bus kelas pariwisata, tapi ada sekat untuk smoking area dan toilet teman-teman. Kalau smoking area dan toilet kayak gini tuh kayaknya spek-spek akap ya. Kita lihat bagian toiletnya. Wah, bisa nyalain nggak sih? Oh, nggak bisa, gelap. Toiletnya kayak gini teman-teman. Ini kayaknya nggak menutup kemungkinan kalau misalkan pas rame jadi bantuan akap ini. Oke, ini acara udah dimulai dan habis ini kita akan bergerak menuju ke protes dan kemana tadi? Ke rumah makan, ikut aja lah. Sekarang kita berada di bis Yowanda 5. Dan kita sedang menikmati bis terbaru dari Yowanda Prima RK 280 ABS. Wah, ini bisa dirasakan. Ini selamat datang juga rekan-rekan influencer, para media. Saya dari New Armada Magelang, sangat terima kasih teman sekali ini diberi kesempatan telah mempercayakan produk bus besarnya kepada kami New Armada Magelang. Untuk bus dengan chassis Hino RK 280 ABS ini namanya Skylander R22 HDD. Ini kebenaran Skylander R22 ini istilahnya langkah awal kami lah memulai kiprah bus besar maupun bus mediumnya untuk perbesan di Skylander R22 ini dengan kebutuhan dari PO Yowanda Prima, Pak Jenny dan Pak Erik menginginkan ada smoking areanya, pengen ini ada toiletnya. Nah, tapi smoking areanya nggak usah untuk banyak orang, satu orang aja deh. Diminimalisir juga dengan tempatnya supaya bisa lebih lega sama toiletnya. Jadi kita posisikan smoking roomnya itu cukup untuk satu orang, pas di depan jadi satu ruangan dengan toilet. Skylander R22 ini modelnya istilahnya sekarang ini double glass ya, jadi kaca cuma di kedua di atas sama di bawah. Untuk jok kebetulan masih diberi kepercayaan, ya udah pakai yang aslinya Armada deh. Jadi ya biasanya kan ada bentuk khususan public jok, ini masih dipercayakan ke Armada, pakainya istilahnya namanya eksklusif lah ini joknya Armada. Mudah-mudahan kedepannya masih bisa dipercaya lagi. Kalau saya ini hanya menceritakan bagaimana tadi kan tentang body, nah ini tentang sasisnya. Nah kalau sasisnya ini sedikit cerita, ini kan RK 280 ini merupakan penerus ya. Dulu itu kita namanya R260 atau RK 260. Pak Joni juga ada ya Pak ya, cerita ya. Itu sangat legendaris dan mungkin hampir semua orang tahu R260 ya, R260. Bahkan mungkin lebih terkenal dibanding nama Inonya kayaknya. Orang nggak bilang R260. Brandnya apa nggak tahu, yang penting R260 gitu kan. Nah jadi ini ada penerusnya di Euro 4 ini tadi di tahun 2022 itu kami kan melaunching produk Euro 4 kami karena berdasarkan regulasi di pemerintah mengharuskan bahwa emisinya itu sudah Euro 4. Jadi kita ada pembaharuan seluruh line up tipe kami, dan untuk bus ini di bis besar khususnya kami ada di depan ada A240 yang dulunya AK215 atau A215, kemudian juga R260 baru ini menjadi ini RK280, dan kami memiliki dua varian. Yang pertama yang non ABS, yang kedua yang ABS. Kemudian tipe ini yang ABS, jadi remnya sudah dilengkapi ABS, di safety tentunya.
Terus juga kemudian juga tadi seperti disinggung ya, yang mengenai RM yang balon udara ya sudah menggunakan suspensi RM ABS. Kalau untuk RM semuanya menggunakan sistem pengereman ABS. Nah, bercerita tentang RK280 ABS ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan pendahulunya. Terutama kalau engine sudah pasti ya, karena kan dengan adanya pembaruan ke Euro 4 ini, engine-nya pun sekarang sudah menggunakan engine nama Common Rail yang mana ini sudah dari sisi konsumsi bahan bakar akan lebih efisien, tenaga juga akan lebih maksimal, lebih besar. Terlihat juga dari namanya ya, dulu 260 PS, sekarang 280 PS. Tentunya sudah terlihat ini tenaganya sudah naik gitu ya. Juga secara torsi pun kita lebih besar, berarti tandanya untuk menjajal tanjakan segala macam nggak usah khawatir, ini sudah sangat mumpuni. Selain itu juga ada pembaruan juga di kaki juga di left spring-nya, sehingga bisa menjadi lebih lembut untuk left spring-nya. Saya rasa juga ya bandingannya unit ini sangat lembut ya Pak ya dibandingkan yang terdahulunya. Kemudian juga kalau dari sisi metal cluster mungkin nanti rekan-rekan media juga jika melihat ke depan ini sudah jauh lebih modern ya. Dari setirnya pun banyak yang bilang dulu R260 ini sangat jadul kalau orang bilang istilahnya. Sekarang RK280 ini sudah jauh lebih modern. Dari metal clusternya pun udah sangat modern lah, terlihat bandingannya bisa jauh terlihat. Kemudian selain itu juga kita sudah melengkapi dengan auto slack adjuster di remnya. Auto slack adjuster itu jadi gini, kalau dulu di R260 itu ketika jalan berapa trip biasanya mekanik itu suka setel lagi remnya, karena katanya tiba-tiba ada yang lebih dekat tromolnya, kadang ada yang lebih jauh. Nah, kalau auto slack adjuster ini dia sudah namanya juga auto ya, berarti dia sudah otomatis ya. Jadi dia akan menyesuaikan. Jadi ketika ampas dari tromolnya itu mulai menipis, itu tentunya dia akan sudah menyesuaikan. Jadi nggak usah di-set manual lagi, karena kan berbeda. Kalau set manual itu apa ya, mereka itu kadang nggak sama ya, tergantung mekaniknya. Nah kalau ini enggak, ini memang sudah auto flex adjuster ini sudah varian fitur yang sudah dari pabrikannya sudah ada seperti itu. Tadi juga saya sebut ya ABS ya, dan ABS ini berarti kan dia sudah anti-lock brake system. Jadi untuk pengereman akan jauh lebih aman juga. Karena banyak yang bilang dulu R260 RM-nya kurang mumpuni lah gitu orang bilang. Sekarang ini kita sudah memperbarui, apalagi dengan ABS ini tentunya pengeremannya akan jauh lebih stabil. Ketika misalnya dalam keadaan jalanan hujan atau licin pun akan lebih aman gitu. Indonesia. Jadi ini LRT ini yang pertama di Indonesia, baru Jakarta yang membuat. Jadi sedang terbentang panjangnya kurang lebih 26 km start dari bandara sampai ke Jakabaring, mendekati tempat kita memakan pagi ini, finishnya nanti. Oke. Nah ini di lampu merah Simpang Polda. Kalau di atas kita lihat LRT, ini ada flyover Simpang Polda di depan kita. Sekarang kurang lebih 1 kilo lagi menjelang jembatan Ampera. Di sini posisinya di Pasar Cinde. Ini pasar salah satu legend di Kota Palembang untuk makanan-makanan tradisional Palembang. Nah, di sini tempat pusatnya Pasar Cinde. Kemudian ini daerah bisnis kalau di Kota Palembang, pertokoan dan juga perbankan juga di sini, sama juga ada sebagian hotel di sini. View-nya bagus, Pak. View-nya biar bagus. Iya, pas banget ini. Air mancur nyala. Oke. Ikonnya Ini kalau sedikit Palembang. bicara, kalau tadi Pak Guntur ngomong tentang sasis, kemudian juga dari luar pada ngomong tentang body. Saya ngomong tentang jembatan Ampera. Ini jembatan legend, salah satu ikon di Kota Palembang, peninggalan rampasan perang, bukannya pada zaman Jepang, tapi rampasan, ada semacam kompensasi perangnya dari Jepang. Dibangunkan jembatan Ampera. Oh. Didirikan tahun 60-an, tepatnya saya lupa. Dan di sini ada air mancur dan juga Masjid Agung Palembang ini dari zaman Kesultanan, berdiri tahun 1400-an, sehingga begitu tua. Dan inilah ikonnya Kota Palembang dan titik nolnya Kota Palembang juga. Terpanjang nomor 2 di Indonesia, membentang kurang lebih 200 km untuk Sungai Musi sendiri.
dan dia berakhir di Muara Selat Bangka. Jadi bapak driver kita ini pintar ya nyetingnya ya, kecepatannya sama posisinya di tengah, rekan-rekan bisa dokumentasinya mengambil posisi yang bagus. Sering bawa tamu wisata. Oh, pantas. Boleh dong tepuk tangan untuk driver kita nih. Ini ngerti nih, mengambil posisi dan kecepatan. Sering bawa tamu wisata. Nah, yang pernah dipakai di event PON, SEA Games dan Asian Games. Jadi ini pusat sport city-nya Kota Palembang. Di sebelah kiri stadion JST Jakabaring Sport Center. Ya, ini stadionnya, masuk ke sini terlihat nanti dibakar masuk. Salah satu stadion untuk level ASEAN yang biasa dipakai di pertandingan internasional juga. Sekarang udah berada di paling belakang nih teman-teman, di bus Yoda Prima dengan sasis Hino RK 280. Yang paling belakang ini spesial 3 ini. Dan ketika tadi aku tuh menengok ke belakang lagi di sini, ini kok ada kayak semacam tempat istirahat kru ya. Kok aku lihat ini bus pariwisata, tapi kok speknya kok kayaknya juga menjurus ke akap juga. Ada smokingnya, ada toiletnya. Sejauh ini tulisannya pariwisata Mas ya. Nah, kita nggak tahu depannya gimana. Dan ketika aku duduk di paling belakang, salah satu khasnya Hino RK atau RM280 yang udah Euro 4 ini, mesinnya itu suaranya relatif lebih senyap dan lebih halus dibandingkan dengan yang lainnya teman-teman. Asli enak banget. Kita dulu di depan maupun di belakang pun dengan yang istilahnya ini aku duduk di atasnya mesin. Ini masih rasanya masih nyaman dan nggak terlalu berisik teman-teman. Gokil sih teman-teman. Dan ini juga perpaduan dari peredamnya, dari bodinya, dari New Armada juga bagus sehingga penumpang yang belakang pun juga merasakan kenyamanan yang sama dengan penumpang yang tengah maupun di depan. Untuk Hino RK 280 ini kan emang upgrade dari RK 260 itu. Hino RK lah, Hino RK yang lama yang masih jadul banget. Dan yang paling tak highlight yaitu suspensinya, walaupun ini left spring tapi rasanya bantingannya halus, enak, udah tipis-tipis lah sama suspensi yang udara teman-teman. Enak banget juga ya, udah beda banget sama Hino RK yang dulu. Ini memang pembaruannya gokil sih. Kita sekarang udah meninggalkan kota Palembang. Ini kalau nggak salah udah di Kabupaten Banyuasin, di Pondok Pindang Valley. Kita mau makan-makan sambil press conference lah tentang handover bus Yoda Prima dengan sasis Hino RK 280 ini teman-teman. Suksesor dari R260 ya. Apa sih yang berbeda dari 280 ke 260? Yang pertama tentunya GVW ya, gross vehicle weight itu ada perbaikan menjadi 15,5 ton, 15,5 ton dari dulu 14,2. Tadi dirasakan suspensinya ya, empuk dan juga lebih stabil. Berikutnya adalah rem auto start, jadi tidak usah di setel lagi, dia sudah bisa menyesuaikan. Untuk kedepannya insyaallah kami kalau percaya masih dengan Armada Medan dan itu keputusan kami menambah ini. Amin. Rencana kita di 2024 ini kalau nggak ada halangan, target kita itu minimal 6 RK 280. Masa Pak Gubernur?
Ini udah selesai acara makan-makan dan sesi sharing dengan Hino dan Yuanda Prima. Saatnya kita balik lagi menuju ke kantornya Yuanda Prima yang jaraknya dari sini kayaknya jauh ya, sekitar 10 kilometeran. Tapi gak apa-apa lah, bisa nyaman. Kita mau menikmati kenyamanan dari Hino RK 280 terbaru dari PO Yuanda Prima ini. Oke. Kedua setelah Ampera yang dibangun di Kota Palembang. Jembatan Sekitaran Wah, musim tiganya di mana, Pak? Jembatan Musi 2. Ini namanya Musi. Nggak ada. Musim tiganya di mana, Pak? Musi 3 kabarnya dia berdamping yang sebelah. 2 3 berdamping. Karena dulu cuma satu. Berhubung satu dibuat masing-masing satu jalur tadi. Harusnya di sini. Yang aslinya yang putih. Yang lama yang putih. Yang lama yang putih. Ini Musi 2 yang lama. Ini Musi 3 ini. Oh. Musim 4 yang itu aja. Musim 6 yang kita tadi. Kemarin kita foto kan? Nah, Ampera itu Musi apa? Bukan Musi. Musi 1 itu Ampera. Oh. Iya. Ada sampai 4 ya. Mata merah. Udah 5 nih. Itu 4 kan? Lah udah balik. Oke, ini unit kedua Johan. Halo Kak Ika. Nah, tadi kita tadi Alah sama aja. Kita tadi kan udah bareng-bareng nih nyobain Skylander R22 Hino RK 280-nya Yuanda Prima. Gimana first impression dari Mbak Ika sendiri? Sebenarnya aku udah 2 kali ya nyobainnya untuk Hino RK 280 ini. Oh. Pertama itu waktu ke Bandung, waktu dari Purwakarta ke Bandung. Oke. Yang pertama kali aku nyobain. Iya. Jadi menurut aku sih first impressionnya itu udah nyaman banget walaupun bukan air suspensi tapi goncangannya cukup lembut. Terus juga suaranya juga Senyap ya? Misalkan untuk perjalanan jauh, istirahat pun juga nyaman, gak terganggu ya? Ya benar, nyaman. Terus Wah. juga AC-nya juga dingin. Jadi ya menurut aku sih kalau untuk istirahat ya enak banget sih. Enak banget ya? Terus juga ini kan dipergunakan untuk publish ya. Iya. Kalau misalnya digunakan untuk publish sih menurut aku cukup rekomend sih. Cukup rekomendasi ya berarti ya? Oke. Itu dia serangkaian acara road test bersama Hino dan PO Yuanda Prima dengan armada terbarunya. Ada di belakangku ini dengan bodi Skylander R22 garapan dari karoseri New Armada. Ini tadi ketika aku ikut sesi tanya jawab, ini akan dijalankan di pariwisata, tapi nggak menutup kemungkinan akan dijalankan di bus akap teman-teman. Yuanda Prima di tahun ini juga akan menghidupkan trayeknya yang dulu sempat ada tapi off karena COVID, yaitu di rute Bandung Jakarta menuju ke Palembang, dan infonya juga akan menuju dari Jakarta menuju ke Padang juga. Kita tunggu aja kejutan dari PO Yuanda Prima ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.